hari ini juga mendapat banyak kebaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Yang belum hadir kita doakan ya, mudah-mudahan bisa cepat hadir. Ya, kalau sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Kalau lupa, mudah-mudahan segera diingatkan. Oke ya. Materi sudah saya kirimkan, silahkan dipahami baik-baik. Ya, kalau ada yang tidak paham, silahkan langsung tanyakan. Ya, saya tunggu pertanyaannya. Baik, kan kami pelajari baik-baik.
Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Misalnya gini, Pak, misalnya saya mau bikin aplikasi yang input data, tapi jumlah inputannya itu terserah user berapapun. Berarti kan nanti kalau saya variabelnya tipenya array itu bisa tahu ya Pak sampai berapa n-nya. Itu berarti gimana ya Pak caranya? Jadi gini, ya, kalau di Pascal, salah satu keterbatasannya ketika kita deklarasikan variabel array, ya, itu harus kita tentukan dulu berapa banyak, ya, indeksnya dari berapa sampai berapa, ya, itu salah satu kelemahan. Sehingga, ya, mengatasi kelemahan itu kalau di Pascal, ya kita harus mengantisipasi, ya, mengantisipasi kira-kira array-nya ini untuk apa, ya, array-nya untuk apa. Jadi harus memperkirakan kira-kira maksimalnya berapa, ya, sehingga memang nanti programnya pasti mau tidak mau ada keterbatasan, ya. Tapi memang komputer itu sebenarnya dunia terbatas ya. Tak hingga di komputer kan kita sudah tahu ya, itu sebenarnya bukan tak hingga, ya, itu bohong-bohongan, artifisial tak hingga gitu ya. Ya hanya artifisial saja, gitu ya. Tapi ya kalau kalian nanti belajar bahasa pemrograman lain, ya terutama di Java ya, di Java itu kita bisa deklarasikan variabel dimanapun kita mau, ya. Tidak hanya yang keterbatasan seperti ini tidak hanya di Pascal, di bahasa C juga demikian. Karena bahasa C, bahasa Pascal kita deklarasi variabel di awal, ya, baru nanti di bawahnya kita buat ini, kita buat programnya ya. Statement-statementnya ada di bawahnya itu, di badan program. Beda dengan Java, ya kita bisa deklarasi variabel di saat perlu baru kita deklarasi, ya, jadi bebas. Walaupun tentu ada kelebihan kekurangannya ya. Ya, kalau di Java nanti cari variabel agak susah jadinya kan, deklarasinya di mana nih, gitu. Kalau di Pascal jelas deklarasinya di bagian atas. Seperti itu Intan, paham ya? Ya, jadi ya, oke. Jadi intinya adalah programmer harus paham ketika mendeklarasikan suatu variabel mau digunakan untuk apa. Ya, seperti penjelasan saya kemarin. Gitu. Misalnya variabel array-nya mau digunakan untuk jumlahnya ya, jumlahnya berdasarkan jumlah misalnya mahasiswa dalam satu kelas. Ya, kalau di SIS misalnya, atau di tempat lain misalnya. Ya, kalau di SIS tentu paling banter 40. 40 itu jarang sekali. Tapi pernah lebih dari 40. Sehingga kita harus deklarasikan mungkin sampai 50 lah barangkali. Seperti itu. Kalau di tempat lain tentu harus disesuaikan. Atau misalnya jumlah mahasiswa mahasiswa per tingkat, ya, mahasiswa per tingkat. Kalau di SIS setiap tahun sekitar 600-an, nggak lebih dari 600, biasanya kurang dari 600. Ya, atau mungkin supaya fleksibel nggak apa-apa 600 lebih, ya kita antisipasi sampai 650 misalnya seperti itu. Tentu saja nanti ketika tiba-tiba SIS menerima mahasiswa sampai 700, tipe datanya harus diubah, ya, tipe datanya harus diubah, ya. Kemudian installernya juga harus dibuat ulang jadinya ya. Harus dibuat baru gitu aplikasinya, ya, tentu hanya dengan mengubah variabel tadi, ya, kemudian dibuat ulang, diinstal ulang, seperti itu, ya. Oke ya, paham ya? Oke, silahkan dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ya.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya untuk yang bagian array 2 dimensi, itu apa bisa array yang pertama dengan array yang kedua itu tipe datanya beda, Pak? Misalnya contoh, array yang pertama itu tipe datanya integer, kemudian yang kedua itu tipe datanya string. Maksudnya gimana? Misalkan saya di dalam sebuah kelas itu ada 30 mahasiswa, kemudian setiap bulannya itu ada seperti tes gitu, Pak. Jadi kita mau mendata nilai mahasiswa itu per 3 bulan pertama, misalnya Januari, Februari, Maret. Nah, itu nilainya itu kan integer, kemudian yang bulannya itu string. Apa bisa seperti itu, Pak ya? Oh, bisa, tapi nggak bisa pakai array saja. Ya, pakai record nanti tambahannya. Ya, nanti kombinasi. Makanya habis ini kita belajar record. Ya, habis lebaran nanti ya kita belajar record. Tapi kalau kalian ingin tahu silahkan. Sebenarnya di materi yang kedua di teori ya, teori kan ada dua ini ya, dua file yang saya kirim ya. Di file yang kedua itu udah dengar record itu. Ya, jadi nanti ketika array digabung dengan record, nanti kita bisa buat database dengan tanda petik ya saya katakan. Database dengan tanda petik. Nanti kita bisa buat daftar tabel yang misalnya begini. Kolomnya itu adalah field ya, misalnya nama, NIM gitu ya. Itu kan beda-beda tuh. Nama, NIM masih oke lah, masih bisa kita anggap string ya, nama, NIM. Kemudian misalnya tanggal lahir misalnya. Ya, tanggal lahir misalnya kita buat tipe data sendiri, tipenya tanggal lahir. Ya. Jadi ada bulan, tanggal, tahun gitu ya. Kemudian nanti ada misalnya nilai outro, nilai apa? Stat statistik deskriptif ada ya. Ya misalnya stat gitu, sosiologi, ekonomi. Ya, misalnya nilai apa ya? Istilahnya apa? Nilai angka, nilai apa? Nilai mutlak. Ya, kemudian grade-nya gitu misalnya. Itu kan bisa beda-beda. Bisa kita buat seperti itu. Itu kombinasi nanti. Kombinasi antara record dengan array. Ya, record dengan array digabung. Kalau array hanya bisa tipe. Oke, paham ya? Paham, Pak. Nanti kita Terima belajar. kasih. Ya, sama-sama.
Oke, baik. Kalian sudah sampai halaman ini, yang ini, yang tengah-tengahnya. Ketika kita menginputkan nilai array yang di luar indeks. Sudah dicoba? Sudah dicoba? Bagaimana hasilnya? Hmm? Bagaimana hasilnya? Indah? Indah? Halo Indah? Indah? Terdengar kan ya suara saya? Nah, Indah? Halo Indah? Dengar suara saya nggak Indah? Indah jaringannya lagi kurang stabil, Pak. Iya, tapi mudah-mudahan tetap dengar. Gitu. Halo Indah? Zuldi. Iya, Pak. Oke. Udah coba Zuldi? Saya coba tetap bisa, Pak. Tetap Bisa ya? masuk, iya. Hasilnya tidak error ya? Iya, di compile tidak ada masalah, Pak. Oke. Mahbubillah, Muhammad, Mahbub. Iya, Halo Pak. Mahbub. Udah Iya, coba? Gimana kalau Saya coba hasilnya? saya nggak coba yang itu, Pak. Saya coba yang Oh, lain. nggak coba. Berarti belum namanya. Iya, saya yang lain. Ya. Oh gitu. Dicoba ya? Iya, Pak. Dicek ya, dipastikan ya. Ini Indah, sudah bisa Indah, mana Indah? Ini videonya sudah aktif atau terputus malah? Oh, terputus malah ya. 31. Kalian total berapa sih? Jumlah seluruhnya? 35. 35. Banyak yang nggak ada nih. Banyak yang tidak ada. Nomor berapa aja yang nggak ada? 1. Nomor, nomor 1. Vanisha. Kayaknya ada tadi ya? Vanisha tidak ada. Tadi ada Vanisha kayaknya.
10 ya. Waode, Rasmi, Dumpa Tua. Nggak ada ya? dua belas ya. Banyak. Oh, Indah tadi ada ya. Kenapa Indah? Dua puluh satu. Khairiah juga ada ya. Ini Pak Hairya sinyalnya lagi jelek di daerahnya Pak. Oh gitu. Ya. Tadi sempat hadir. Nah, tadi dia nyoba hadir dari tadi Pak, tapi belum bisa. Oh gitu. 29 jam lalu. Muhammad Khazinul Asrar. Nggak ada beritanya. Ada beritanya? Khazinul Asrar. Oh, berikutnya. Iya. Oke ya. Mungkin udah apa namanya, bukan pulang kampung mungkin ya. Karena memang sudah di kampung. Ya. Oke, baik. Jadi saya tunjukkan ya. Oke, ini saya buat program. Ya, programnya sangat sederhana. Jadi hanya ada 3 hal yang saya lakukan di sini. Ya, pertama saya tampilkan array sebelum saya modifikasi. Jadi saya deklarasikan array dari 1 sampai 5 indeksnya ya. Indeksnya dari 1 sampai 5. Array A ya, nama variabelnya A. Tipe array indeksnya 1 sampai 5, tipenya integer. Nilainya masing-masing menyimpan nilai integer. Kemudian saya tampilkan, kemudian saya modifikasi nilainya. Ini ada yang modifikasi langsung hanya A9. Ini di luar indeksnya ya. A9. Kemudian secara otomatis dari 1 sampai 7, dari indeks yang ke-1 sampai ke-7 saya modifikasi. Ya, AI sama dengan I kuadrat gitu ya. Kemudian saya tampilkan nilai setelah dimodifikasi. Hanya itu aja ya, hanya itu. Kita running ya. Di sini tidak error ya, di sini tidak error. Ya, langsung muncul outputnya. Coba perhatikan. Sebelum indeksnya sebelum array-nya kita modifikasi, nilai array-nya kita modifikasi, kita tampilkan dari A1 sampai A10. Harusnya kan 0 semua ya. Harusnya error, harusnya error. Ya, karena tidak mau kita tampilkan A6 sampai A10. Karena array-nya indeksnya hanya dari 1 sampai 5. Harusnya begitu. Itu yang paling tepat ya, yang paling tepat. Ya, tetapi ya kalaupun muncul paling nggak 0 semua gitu misalnya harapannya. Ternyata tidak nih. A6 kalau di saya ya. Kalau di saya A6 nilainya 6. Nggak tahu kalau di kalian. Bisa jadi kalian gunakan komputer yang berbeda, outputnya juga tidak persis sama. Terutama yang indeksnya di luar dari yang dideklarasikan ya. Ya, A6 sampai A10 itu yang aneh-aneh. Biasanya begitu. Ya. Oke, kemudian hilang. Wah, ini ada putus ini. Masih bisa ya. Ya. Berikutnya ya nilainya kita inputkan. Kita hanya menginputkan A9 nilainya 5, kemudian dari A1 sampai A7 ya. Dari A1 sampai A7 nilainya sama dengan I kuadrat. Ya, sama dengan nilai indeksnya dikuadratkan. A1, 1, 4, 9, 16, 25, ya. Sampai situ ya. Kemudian, ya, A6-nya tetap 6, A7-nya 0, A8 0, A9 0. Padahal kita inputkan nilainya dari A1 sampai A7 ya. Dari A1 sampai A7.
Berarti A6-nya juga kita ubah kan ya? A6 ini kita ubah. Harusnya 36, A6. A7 49. Ya. Tetapi ketika kita itu indeksnya di luar, ternyata hasilnya ada tapi ngaco. Tidak pas gitu. Untuk A9 tepat ya, nilainya 5. Padahal sebenarnya A9 itu ghost, hanya ghost ya. Hantu, hanya hantu. A6, A7 gitu, itu kan hantu semua. Kita tidak deklarasikan tapi ada. Oke ya, seperti itu. Nah, yang mau saya katakan adalah, ya, untuk yang buat modul mungkin menggunakan compiler yang error, dan itu emang harusnya error. Ya, program seperti ini harusnya. Ya, tetapi faktanya, realitanya, ya berbeda compiler, berbeda juga outputnya. Untuk hal yang semacam ini, ada compiler yang strict error, dan itu yang paling pas. Ya, ada juga yang tidak error, tetapi outputnya yang masalah. Outputnya yang tidak sesuai, yang seperti ini yang sulit. Ya, secara logika pemrograman ini harusnya bermasalah. Ya, sehingga ketika kita compile dia masih error. Ya, sehingga si programmer sedemikian rupa harus mengubah sesuai dengan yang seharusnya. Ya, ini kan tidak seharusnya. Deklarasinya hanya sampai 5, tapi kita bisa inputkan lebih dari itu. Ya, paham dari ini? Jadi intinya adalah bahwa hasilnya tergantung compiler. Ya, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika kita belajar pemrograman, ketika kita belajar pemrograman, maka selain logika pemrograman yang harus kita pahami, kita juga harus akrab dengan compilernya. Ya, karena kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan logika kita. Ya, karena sebenarnya pada hakikatnya kita juga yang kita pelajari adalah logika si pembuat compilernya itu sendiri. Ya, mungkin compilernya lupa barangkali ini bagian dari bug-nya. Mungkin bisa jadi juga compiler menganggap memang ya sudah begini saja nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya, ibaratnya kita belajar ya namanya produk manusia ya, produk manusia. Banyak titik-titik lemahnya. Oke, paham ya? Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati ketika deklarasi indeksnya seperti ini, maka di dalam bagian yang lain ketika kita menggunakan array tersebut, kita harus hati-hati, tidak boleh lebih dari indeksnya. Ya, tidak boleh lebih dari. Oke, kira-kira itu kesimpulannya. Ada pertanyaan hari ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kalau kalian baca sampai penugasan pertama itu sudah kita bahas ya. Ya, penugasan pertama sudah kita bahas. Oke, jadi mungkin penugasan pertama saya skip saja, mau saya ganti ya dengan ini nih. Jadi saya sudah buat programnya, tapi mohon maaf saya tutupi aja ya. Oh, ditutupi tapi udah kelihatan. Tutupin aja. Ya, jadi programnya gini. Saya running program. Berapa bilangan prima pertama yang ingin Anda ketahui? Misalnya saya ingin mengetahui 10 bilangan prima pertama. Saya enter programnya, ya, akan ditampilkan 10 bilangan prima pertama. Ya, di mana bilangan prima ini masing-masingnya diinputkan ke dalam array. Ya, ke dalam array ini tempat penyimpanannya ini pakai array ya, pakai array. Ya, ini indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Jadi array-nya ya, misalnya array-nya adalah bilangan prima gitu ya. Bil prima indeks ke-1 2, 2 3, indeks ke-3 5, begitu seterusnya. Yang diinputkan adalah nilai bilangan prima saja yang di dalam array tersebut. Oke, paham? Jadi kita hanya menginputkan ya, kita hanya menginputkan jumlah bilangan prima yang mau kita ketahui. Ya, ini baru hitungannya dari pertama ya, bilangan prima pertama sampai 10 gitu kan ini. Intinya itu. Oke? Paham? Silahkan kalian buat waktu setengah jam
ya. Saya kasih waktu setengah jam sekitar sampai jam menjelang jam 3. Ya, sampai menjelang jam 3. Kalau ada yang bisa, nggak jadi saya kasih penugasannya. Selesai. Kalau nggak ada yang bisa, nanti jadi penugasan. Oke, silakan dikerjakan. Oh ya, satu lagi, sorry. Tapi saya minta kalian buat programnya begini ya. Pertama, ada subprogram yang isinya hanya menentukan sebuah bilangan prima atau tidak. Dan ini sudah pernah kita buat. Ya, dulu kalau tidak salah namanya is prima gitu ya. Kita masukkan n di subprogramnya is prima, di subprogram is prima. Ya, ketika bilangan tersebut diketahui bilangan prima, maka hasilnya true. Ya, fungsi berarti ya, berarti pakai fungsi. Ya, fungsinya bernilai true. Kalau kita masukkan n dan n-nya bukan bilangan prima, maka fungsinya bernilai false. Is prima 10. Hasilnya is prima sama dengan false. Is prima 7. Ya, hasilnya sama dengan true. Itu ya, buat fungsi itu. Kemudian satu lagi buat subprogram ya yang menginputkan bilangan n bilangan prima pertama ke dalam array. Ya, n bilangan prima pertama ke dalam array. Oke. Ya, yang ketiga buat subprogram untuk menampilkan bilangan primanya. N bilangan prima pertama. Oke. Di dalam fungsi utama hanya menginput nilai, kemudian ya memanggil subprogram yang mencari bilangan prima n bilangan prima pertama, kemudian memanggil subprogram yang menampilkan. Hanya itu aja. Jadi di program utamanya hanya ringkas saja. Oke, paham? Paham ya? Silahkan kalian kerjakan. Kalau ada yang bisa, tidak jadi penugasan. Kalau nggak ada yang bisa, jadi penugasan. Ya. Oh, kalau ada yang bisa, penugasannya diubah deh. Nggak jadi. Silakan kalian buat. Kalau sudah ada yang bisa, kasih tahu saya. Vanessa udah bisa masuk.
Sehat, Vanessa. Ya, Pak, maaf Pak. Tadi salah mencet apa turn off. Oh gitu. Hati-hati ya dengan pencet-pencet itu hati-hati. Jangan sembarang pencet-pencet. Sudah 33. Oh iya sudah masuk. Sudah. Indah, dengar suara saya nggak? Iya Pak, maaf Pak. Oh, Indah tinggal di mana sih, Indah? Saya di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Pak. Kabupaten? Dairi Pak, Dairi Sumatera Utara Pak. Oh, Dairi. Ya, ya, ya. Ya, Indah suaranya terdengar agak ini. Agak berapa istilahnya ya? Beresonansi apa? Jadi dair gitu-gitu terdengar tadi ya. Iya, ya, mudah-mudahan nanti ke depan ini ya bisa lebih baik lagi sinyal di sana ya. Ya, saya sedang mau mengadakan survei ini nanti. Bukan survei, sorry, sensus. Karena lengkap semua mahasiswa nanti mau ditanyakan kesiapan kalau kita ada kuliah offline ya. Mungkin nanti kalau ada kuliah offline kelasnya dipecah lagi kali ya, tingkat berikutnya dipecah gitu ya. Mungkin daerah-daerah yang sinyalnya kurang bagus offline gitu ya. Jadi sudah ke SIS dengan yang Jabodetabek offline gitu ya. Jadi nemenin teman-temannya karena masih belum mungkin ya, masih belum memungkinkan ini ya full offline ya. Kalau kapasitas kelas hanya boleh separuh, ya bisa dibayangkan kalau misalnya separuh kelas ini offline, separuhnya online gitu. Dosennya capek. Dosennya ngajar kelas 1 KS1 misalnya, kalau ada teori praktek 4 kali sepekan, 4 kali begini ya. Ini 3 ya. 4 kali sepekan. Ya, separuh kelas offline gitu, separuh kelas lagi online. Mendingan nanti saat online kan direkam ya, nanti saat offline kita nyalain aja videonya. Terus yang duduk aja. Ya, oke. Mudah-mudahan ke depan lebih ini ya sinyalnya ya. Yang saya ngeri itu kalau saat ujian ya. Ujiannya pakai berbasis komputer lagi. Ya. Oke, ada yang udah selesai, udah bisa. Mungkin sebelumnya udah dengar, udah ngobrol-ngobrol sama temen. Kemarin saya di kelas 1 KS2 bisa, ada yang bisa.
Mohon izin Pak, saya sudah masuk Pak. Bisa, oke. Berbagi layar Pak. Ya, silahkan. Baik Pak. Ya, jadi ini Pak programnya Pak. Bentar dulu dia. Maaf, saya ini dulu nih, bersih nih kayaknya. Bentar ya. Ya, oke. Coba agak diperbesar, Zudi. Ya, terus. Oke, cukup. Jadi awalnya saya mendefinisikan sebuah tipe matriks yang mana ini lebarnya itu 100. Kemudian ini ada fungsi is prima itu ini buat mengecek apakah bilangan yang dimasukkan ke dalam parameter ini bilangan prima atau bukan gitu. Ini saya ini prosedur tampil ini saya memiliki dua parameter. Yang pertama adalah parameter matriks, kemudian sama parameter n. Parameter n ini untuk menunjukkan bahwa lebar yang mau ditampilkan itu berapa. Kalau misalkan inputan dari pengguna itu menginginkan sebanyak 10 bilangan, berarti nanti jadinya 10 aja gitu yang ditampilkan. Kemudian ini adalah bilangan yang memasukkan ke dalam matriksnya. Ini memasukkan bilangan 5. Jadi di sini saya memakai ini var M1 matriks parameternya dengan kemudian ada satu parameter lagi parameter n. Ini juga untuk menghitung banyaknya bilangan prima yang ingin dimasukkan ke dalam matriksnya, matriks M1. Kemudian di sini ada ada variabel lokal i dan j untuk perulangan. Kemudian ini saya inisialisasikan i dengan 2. Ini saya gunakan sebagai ini Pak perulangan bilangan. Jadi kita akan mencari bilangan prima mulai dari angka 2 gitu. Sedangkan J ini tuh untuk perulangan pengisian ke dalam matriks ini, matriks M1, perulangan indeksnya. Kemudian Jumlahnya lah ya, jumlah matriks yang udah jumlah bilangan prima yang udah ditemukan gitu ya. Iya Pak. Kemudian ini perulangannya untuk dikurang dari sembarang 10. Kemudian ini jika bilangan i-nya ini bukan bilangan prima, maka i akan ditambah 1. Jika dia sudah menemukan bilangan prima, maka ini M1 pada indeks ke J itu diisi dengan i. Kemudian bilangan i-nya ditambah 1, kemudian indeksnya juga ditambah 1. Nah, kemudian ini program utamanya sama seperti ini. Cukup 4 baris. Coba gimana Pak? Outputnya gimana? Baik Pak. Misalkan kita ingin menampilkan 10 bilangan prima pertama, jadinya seperti ini Pak. Oke, coba ulang lagi, running lagi. Masukkan 20. Hanya kurang sedikit sebenarnya. Sebenarnya hanya kurang sedikit. Coba ini tunjukkan prosedur tadi yang menginputkan bilangan prima coba. Kamu tadi sampai ini 10 masanya udah tentukan tuh. Prosedur yang ini yang terakhir. Oh iya Pak. Nah. Ini harusnya n ya Pak. Ya harusnya n. Jadi J-nya kan kamu menentukan jumlah ya. Jadi sebaiknya gini, J-nya entar dulu.
While is prima sama dengan false. Oh, selama is prima i false, do begin i bertambah 1. Oh, nilai i-nya. Lebih bagus begini ya. Ini oke. Selama J kurang dari sama dengan N. Ini deh, apa J-nya mulai dari 0 deh, atasnya coba dikurangin. J-nya mulai dari 0. Ya. J-nya mulai dari 0, kemudian kamu nggak usah pakai while lagi. Ya, pakai if aja. Ini while-nya dihapus aja. While-nya dihapus. Oh, bukan itu, bukan while yang itu, yang di dalam. While di dalam, oke, sorry. While is prima. Itu hapus saja. Hapus sampai N, while seluruhnya hapus. Iya. Terus. Ya. Oke. If is prima true, nggak usah. If is prima i true, nggak usah. Ya. True-nya hapus. Sama dengan true-nya hapus. Nggak perlu juga itu. Karena is prima itu udah true atau false ya. Ya. Prima itu udah true atau false. Kemudian gini, jika true is prima i, if is prima i, then ini kan artinya kalau true ya, berarti tinggal itu J-nya dulu, J.2 sama dengan J plus 1-nya taruh di atas. Oh iya. Ya. Oke. Yang bawah hapus. Oke. Ya, kemudian I.2 sama dengan I plus 1-nya juga ini aja, jadikan komentar. Pindahkan di luar maksudnya. Di luar if. Ya. Oke. Udah itu aja. Coba jalankan. Oke ya. Betul nggak? Ya. Jadi nggak usah pakai yang while lagi tadi. While yang dalamnya nggak usah. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Silakan, Zuhdi ini. Sorry. Ada satu lagi yang mau saya ini kan. Outputnya tutup dulu. Ke fungsi is prima. Fungsi is prima. Ini sudah benar, tapi lebih baik ini ya. Pertama kan di fungsi is primanya is prima true. Kemudian for i dari 2 turun ini udah oke ya, do. Begin n-nya hapus coba. Begin n yang di dalam ini nggak perlu sebenarnya. Yang mana Pak? Ini begin n yang di bawah for. Pas di bawah for. Itu kan hanya jalanin if n. Ya, itu nggak perlu itu. Oke. N-nya tetap tadi ke belakang lagi. Tab-nya dimundurin lagi. N yang sedang ada ya. Kemudian di atas N itu kamu enter lagi deh. Di atas N itu kamu enter dulu. Ya, enter. Oke. Mundurin ke belakang tab-nya. Oke. Kamu tulis saja is prima. Oh, itu udah is prima ya. Kamu langsung is prima. Ya, nggak ada masalah sih seperti itu ya. Ya. Kamu langsung fungsinya. Tapi gini, untuk membiasakan nanti di bahasa pemrograman lain, untuk di Pascal ini oke ya, di Pascal oke. Ya, tapi untuk di di bahasa pemrograman lain, coba ini tambahkan variabel flag deh. Variabel flag itu biarkan dulu aja nanti. Variabel flag-nya, di dalam fungsi is prima, kamu tambahkan variabel flag tipenya boolean. Ya. Tipenya boolean. Oke. Is prima yang di dalam statement yang ada di statement ini ganti dengan flag. Ya. Ya.
Oke, baru yang terakhir ini yang is prima tadi belum selesai, titik 2 sama dengan flex. Biasakan seperti ini ya. Ya, nanti karena di bahasa pemrograman lain, ketika fungsinya dipanggil, ya, nama fungsinya kemudian sama dengan apa, itu langsung fungsinya selesai. Statement yang lain nggak dianggap lagi. Ya, kalau di Pascal masih dijalani. Di Pascal masih dijalani. Ya, ini untuk membiasakan aja di bahasa pemrograman yang lain. Ya, karena pada sebenarnya kita Alpro ini bukan fokus ke bahasa Pascal yang benar, ke logika pemrogramannya. Ya, ke logika pemrograman. Oke ya. Jadi yang tadi dibuat Zuhdi itu sudah benar untuk Pascal. Tapi ketika ganti bahasa pemrograman yang lain, logikanya bisa jadi salah. Karena banyak di bahasa pemrograman lain ketika fungsi dipanggil namanya itu selesai langsung. Ya, programnya udah nggak dilanjutin, statement berikutnya nggak dianggap lagi. Ya, sehingga idealnya dibuat seperti ini. Ya, gunakan variabel lain dulu ya untuk menyimpan nilai sementara hasil. Ketika itu sudah final, baru masukkan ke fungsinya. Kita inputkan nilai fungsinya. Oke, diulang lagi di running. Dicek dulu, dicek. Oke ya. Ya, udah oke. Silahkan dulu dibagikan ke teman-teman yang lain. Ya, kita beli jempol dulu ya. Kalau nggak cukup, dipecah aja. Ini ya, chatnya ya. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Berarti kalau misalkan yang tadi ini Pak, yang pengulangan for, ini kan tadi biginnya dihapus ya Pak. Berarti kalau if sekian ini termasuk satu perintah ya Pak? Ya, itu satu statement. Betul. Tadi nggak salah kamu pakai begin end, tapi nggak pakai begin end juga sama. Ya karena if sampai selesai itu satu statement. Ya, bahkan if else terakhirnya itu satu statement. Namanya compound statement. Gitu ya. Jadi nggak pakai begin end nggak ada masalah. Oke. Paham ya, Zuhdi ya? Saya paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke ya. Jadi masing-masing orang punya gaya pemrograman sendiri-sendiri. Tapi nggak ada salahnya sekarang kalian masih pemula, ya kalian belajar gaya pemrograman yang pas dulu. Nanti silahkan kalian kembangkan sendiri. Ya. Oke, udah dikirim dulu deh. Sudah Pak. Oh udah, langsung ya. Satu bisa ya. Ya. Oke, yang lain silakan kalian pelajari. Ya. Oke ya. Dan nggak apa-apa deh dijadikan ini hanya mengubah sedikit dari program yang dibuat Zuhdi, ya, mengubah sedikit dari program yang dibuat Zuhdi ya. Penugasan nomor 1 diganti bukan n bilangan prima pertama, ya, tetapi bilangan prima ya antara sekian sampai sekian. Tampilkan bilangan prima dari mulai dari bilangan prima antara ya, bilangan prima antara. Ya, bilangan prima antara misalnya dari 100 sampai 1000. Bilangan primanya apa aja sih? Kemudian nanti akan tampil bilangan prima antara 100 sampai 1000 jumlahnya ada 351 misalnya. 351 bilangan. Oke. Ya. Dan bilangannya adalah ini aja. Gitu ya. Jadi yang dimasukkan rentang bilangan yang mau dicari
Jadi lebih gampang sebenarnya. Tentang bilangan yang mau dicari, misalnya tadi 100 sampai 1000. Kemudian nanti outputnya ada dua. Pertama, bilangan prima yang ada di antara 100 sampai 1000 ada sekian banyak bilangan. Bilangannya ini aja. Dan simpan semua bilangan tadi seperti ini ya, seperti ini. Ya, semua bilangan tadi simpan di array. Ya, bilangan prima pertama setelah yang muncul setelah 100 itu ada di ya array nomor 1, indeks nomor 1. Begitu seterusnya. Oke, paham? Itu penugasan nomor 1 ya. Ya, untuk ganti penugasan yang ada di karena mirip dengan yang kita kerjakan di teori ya. Bukan mirip, sama. Cuma kurang sedikit aja. Bahkan yang di teori kita lebih banyak kerjanya. Ada standar deviasi kalau nggak salah. Ya, oke, paham? Ya, baik ya. Ada pertanyaan seperti ini? Silakan. Dulu sih Pak, boleh nanya buat penugasan Pak? Ya, silakan. Yang nomor 2 kan kita suruh ini Pak, operasi-operasi matriks itu Pak. Kalau misalkan kita batasin cuma matriks 2x2 gitu, boleh nggak Pak? Jangan lah. Ini bisa ditentukan gitu. Misalnya buat matriksnya 10x10 gitu. Ya, tipe buat tipe data matriks 2x2, matriks 2x2. Matriks 10x10. Nanti matriksnya bisa diinputkan terserah ukurannya. Ya, matriksnya diinputkan terserah ukurannya. Nanti buat itu kan udah saya langsung banyak, contoh programnya banyak itu. Ya, kalau hanya 2x2 contoh programnya lihatlah. Lebih fleksibel gitu kan. Jadi pertama kali kita inputkan matriks misalnya 2 matriks dulu. Kemudian kita boleh milih mau operasi apa. Oh sorry, sebelumnya operasi dulu ya, jangan matriks itu. Sebelumnya mau operasi apa? Ya, mau operasi tambah, masukkan. Habis itu baru masukkan matriksnya. Matriksnya bebas misalnya, matriks yang A, matriks berapa kali berapa, B berapa kali berapa. Ya, udah masuk itu baru nanti muncul hasilnya. Oh, A dan B nggak bisa ditambahkan karena dimensinya berbeda, gitu ya. Atau misalnya perkalian matriks, masuk matriks A berapa kali berapa, B berapa kali berapa, input nilainya, kemudian ya muncul hasilnya. Hasil kalau bisa dikalikan hasil perkaliannya. Kalau tidak bisa dikalikan muncul outputnya. Misalnya begitu ya. Oke, bagusnya sih dibuat dalam ini ya program ya. Saya nggak tahu di modul ada ini juga nggak? Penugasannya apa itu? Oh, transport matriks, inverse matriks, determinan matriks, perkalian matriks. Oh, tambah kurang nggak ada ya? Ya udah. Oke, ikutin ini aja. Kalau bisa dibuat dalam subprogram masing-masingnya ya, termasuk input matriksnya, ya tampil matriksnya itu dalam satu subprogram. Ya. Oke, paham ya? Ya baik, nanti saya buatkan tugasnya di ini Google Classroom ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Responsinya Pak. Oh ya, responsinya tolong jelaskan itu tadi ya. Ketika kita menginputkan nilai array atau menampilkan array tidak pada indeks yang sesuai, ya. Kalian jelaskan, ya. Logika seharusnya seperti apa, faktanya, ya di compiler Pascal seperti apa, ya. Ya, makasih Pak. Oke, paham ya? Oke, baik. Itu saja hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan dari sekarang ya. 2 pekan dari sekarang, ya. Berarti ada libur 1 pekan. Ini luar biasa nih semester ini. Liburnya sedikit. Oke, baik. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan selama liburan kita semuanya sehat semua. Ya, saat nanti kita ketemu lagi, kita dalam kondisi ya lebih baik lagi. Baik secara fisik lebih sehat, ya, secara mental lebih baik, secara spiritual juga lebih baik. Ya, itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sore semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin list. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yo, selamat menikmati liburan ya. Selamat Lebaran. Ingat izin Bapak Ibu, teman-teman. Ingat izin Bapak Ibu. Selamat liburan. Pusing. Selamat liburan ya, seminggu doang nih. Semangat, semangat. Minal aidin wal faizin ya. Jangan lupa THR-nya. Minal aidin juga ya, Van. Van, kamu udah tugas hari Rabu. Aduh, parah lah. meme itu loh, Van. Oh iya.